我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，
许多次，我就像是那浮云，不知要往哪里去。而如今，我可以停止追寻，是你的爱填满我心，引领我与你同行。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。许多次，我就像是那浮云，不知要往哪里去。我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。荣耀的国度早日降临。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐与刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。
再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走，这人生的释放我，医治我的伤痛。Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Jadwal ibadah online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Juni. Dan seperti biasa, setiap minggu pertama kita akan membawa persembahan perpuluhan kita. Dan bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja. Dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini adalah ibadah online kita yang ke-11, yang berarti sudah hampir 3 bulan kita beribadah secara online. Kami berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentu saja hari-hari ini kita semua sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era new normal. Bagaimana pandangan Alkitab tentang new normal ini? Firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Musa Sadikin, akan mengajarkan kita bukan hanya bagaimana hidup di era new normal, tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang new normal Christianity. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sampai dengan saat ini. Saat ini, saya mengajak kita semua
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah kita di hari ini. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita mau datang kepada Allah kita. Kita mau berdoa, kita mau datang mempersiapkan hati kita di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengangkat tangan kami dan kami berkata bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Kami sadar Tuhan, di sepanjang hari-hari kami ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, itu sangat menyakitkan hati-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon agar Tuhan melayakkan hati kami, melayakkan pikiran kami, melayakkan hidup kami, untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Biarlah setiap lidah mengagungkan namanya. Biarlah kita semua menaikkan puji dan hormat kita kepadanya. Sebab Dia adalah Raja yang layak kita sembah. Bersama-sama kita katakan puji. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Oh mulia, mulia Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah kidung puja, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji dan sembahlah Kristus Sang Raja. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja. Bagi Yesus
Biarlah setiap lidah mengagungkan nama-Nya. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur untuk-Mu Tuhan. Allahku, Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujang dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami percaya Bapa, bahwa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan setiap kami orang percaya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Dan di saat kuasa-Mu nyata bagi kami, akan ada pemulihan bagi setiap kami. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya dalam segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya dalam segalanya. Terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan setiap pergumulan kita di hadapan-Nya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan, dengan membawa setiap pergumulan hati kami kepadamu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kesehatan salah satu orang tua kami. Ada
seorang kakek yang berusia 85 tahun dan saat ini kesehatannya sedang terganggu Bapa. Kami mohon lawatan Tuhan terjadi atas orang tua kami ini Tuhan. Biar Roh Kudus mau memulihkan, Roh Kudus mau menguatkan, Roh Kudus mau memberikan sukacita kepada orang tua kami ini Bapa. Sehingga di dalam keadaan apapun yang dia alami, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan dia terus bersukacita di hadapan Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan untuk semua lansia-lansia yang ada di gereja kami lainnya Tuhan. Semua orang tua yang ada di gereja kami yang saat ini sedang dalam masa tua mereka. Biarlah kekuatan Tuhan juga boleh ada bersama-sama dengan mereka. Sukacita Tuhan boleh ada di dalam setiap hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk beberapa pasangan keluarga di gereja kami yang sampai dengan detik ini masih menggumuli keturunan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati rahim, memberkati setiap kandungannya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan mereka juga boleh merasakan sukacita. Karena kami boleh melihat nantinya akan ada keturunan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Namun Tuhan, jika Tuhan masih terus izinkan mereka untuk terus bergumul, biarlah sukacita Tuhan juga terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya, keturunan bukanlah segalanya. Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kami. Tapi sekali lagi kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka semua dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Khususnya mereka yang sampai dengan detik ini masih menempuh bangku pendidikan, di mana sebentar lagi mereka akan memasuki tahun ajaran baru Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap mereka Tuhan dalam masa-masa persiapan mereka saat ini. Sehingga nantinya ketika mereka boleh bersekolah, mereka juga boleh terus bersemangat. Mereka terus bisa menjaga diri mereka masing-masing. Karena kami percaya tubuh yang telah Tuhan berikan bagi kami, itu adalah tanggung jawab kami untuk memeliharanya Bapa. Biarlah kesehatan, kekuatan menjadi bagian bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat di masa-masa saat ini, di masa-masa pandemi saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu-waktu ini banyak sekali orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Mereka banyak sekali yang harus bergumul di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, di masa-masa seperti ini pun ada sukacita yang boleh kami dengarkan, di mana pekerjaan mereka juga boleh terus berjalan Bapa. Satu ucapan syukur bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan boleh memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana ada jemaat kami yang saat ini telah menerima kembali pelanggan yang lama sudah tidak berbelanja di toko mereka. Dan saat ini sudah kembali lagi, kami bersyukur Tuhan. Dan itu juga menjadi satu sukacita bagi kami Tuhan. Biarlah usaha pekerjaan mereka terus Tuhan berkati. Sehingga dari usaha pekerjaan itu juga boleh memberkati banyak orang yang di sekeliling mereka Tuhan. Kami juga bersyukur untuk beberapa jemaat kami yang mendapatkan pekerja baru di tempat tokoh ataupun tempat kerja mereka masing-masing Bapa, yang sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan tentunya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kiranya pekerja baru ini juga boleh semakin menunjang setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Yesus. Kami mau serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan boleh ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan berjaya. Oh, ku yakin. Ku yakin kuasa yang tak terbatas.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami boleh mengalami kasih Tuhan. Secara khusus kami yang ada di rumah, kami boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Biarlah hati kami boleh terus senantiasa memandang kepada Engkau, karena Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Engkaulah pertolongan di dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini ya Tuhan, kami hanya dapat mengandalkan Engkau saja. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, sungguh sebentar ketika kami akan belajar firman Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau hadir berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dan jemaat Tuhan saya persilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online kita, dan tanpa terasa kita sudah hampir 3 bulan berada di dalam kondisi yang tidak normal. Kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, dan kita harus pakai masker. Ini saya pakai masker. Saudara tidak bisa lihat saya apakah saya senyum atau saya sedang kesel gitu ya. Tapi saya harus buka masker ini ya, supaya wajah yang ganteng bisa terlihat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Saudara, memang hari-hari ini tanpa terasa kita sudah mengalami satu pergumulan yang sangat berat, 3 bulan hampir saudara. Bapak Ibu, kita melihat bahwa setiap kali kita harus jaga jarak, cuci tangan gitu ya, pakai masker gitu. Dan tradisi salaman saudara, hari ini yang dulu benar jadi salah saudara. Saudara pergi ke gereja dulu adalah orang saleh, tapi pergi ke gereja hari ini menjadi salah. Saudara, kita melihat bahwa dulu kita menekankan iman, tapi sekarang kita bukan hanya menekankan iman, tapi juga kita harus menekankan imun. Itu penting saudara. Ada banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Dulu kalau ada tamu datang, kita anggap tamu adalah berkat. Sekarang kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita harus hati-hati gitu ya. Jangan-jangan bawa virus gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Setiap hari biasanya ibu-ibu bawa parfum di dalam tasnya. Hari-hari ini yang dibawa bukan parfum. Yang dibawa adalah hand sanitizer saudara. Jadi dunia ini tampaknya tidak normal. Tetapi kita melihat saudara bahwa kejadian ini memaksa kita untuk berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang tampaknya normal. Hari ini saya juga khotbah tidak normal. Hari ini saya berkhotbah di dalam ruangan ini dengan hanya beberapa orang. Saya berkhotbah kepada bangku-bangku yang kosong. Saya bukan berkhotbah kepada jemaat. Hari ini saudara yang di rumah juga ikut ibadah itu tidak normal. Coba colek kiri kanan saudara kalau ada yang ikut ibadah bareng-bareng di rumah gitu ya. Permisi tanya ibadahnya pakai apa? Saudara ibadah mungkin saudara lihat laptop atau pakai TV. Jangan-jangan saudara ibadahnya pakai handphone. Saudara ini tidak normal saudara. Dan saudara ibadah pakai apa hari ini? Ataukah baju yang rapi? Atau saudara jangan-jangan masih ada yang pakai piyama, masih pakai baju tidur. Saudara, hari-hari ini segala sesuatu tidak normal. Dan kita akan bicara apa itu the new normal. Saudara, sebelum kita melihat apa itu new normal, kita juga akan melihat terlebih dahulu apa itu definisi normal. Karena pertanyaan orang, apakah kita akan kembali kepada normal? Apakah kita bisa salaman kembali? Beberapa ahli mengatakan mungkin kita akan sulit untuk bisa bersalaman lagi. Saudara, kita akan melihat satu definisi normal dari Oxford Dictionary mengatakan bahwa normal itu adalah sesuatu keadaan atau kondisi yang biasa, yang umum, yang rata-rata atau khas. Nah, saudara, mengapa kita harus puas dengan yang umum, yang biasa, yang rata-rata ini? Saudara, satu hal lagi yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa normal itu bukan hanya sesuatu yang umum, sesuatu yang rata-rata, sesuatu yang biasa, tapi normal itu belum tentu benar.
Saudara, normal itu belum tentu benar. Contoh, saudara, banyak orang mengatakan korupsi ya biasalah gitu ya, korupsi. Ya di mana-mana orang juga korupsi. Saudara, biasa, normal. Kalau bohong dikit-dikit itu juga normal. Biasa bohong dikit-dikit. Semua orang juga tahu bohong gitu ya. Nah saudara, ini biasa. Kemudian ada orang juga yang mengatakan bahwa kalau masuk kantor misalnya yang kerja gitu ya, kalau masuk kantor telat dikit-dikit enggak apa-apa, normal, biasa. Saudara, pertanyaannya, apakah yang normal, yang biasa, yang umum ini benar? Saudara, tidak semua yang normal dan umum benar. Saudara, tentu saya berharap kita akan kembali juga ke hal-hal yang normal. Saya berharap anak-anak bisa kembali ke sekolah. Saya berharap bangku-bangku yang kosong ini akan kembali terisi dengan penuh. Saya berharap semua volunteer, semua yang melayani Tuhan akan bersama-sama melayani. Ada penyambut tamu, ada paduan suara. Ini dari CM-CM akan kembali menyanyi. Ada yang melayani Tuhan sebagai petugas-petugas sound system dan lain sebagainya. Saudara, di mana engkau hari ini? Saya merindukan engkau datang melayani bersama-sama. Saya bahkan merindukan kadang-kadang ketika kita khotbah itu ada jemaat yang duduknya udah bosen gitu ya dengan khotbah. Saya juga merindukan ketika kita mengatakan, ayo buka Alkitab. Maka ada sebagian jemaat terutama di KU2 akan pakai HP buka Alkitab. Mereka mulai buka Alkitab pakai HP, saya juga tidak tahu. Mereka buka Alkitab atau buka Instagram. Sudah, saya merindukan melihat hal-hal itu tentu saja. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan bahwa Dia ingin membawa kita, bukan saja membawa kita ke normal, tapi Tuhan ingin membawa kita ke arah new normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih, karena Tuhan mengerti bahwa normal itu tidak betul-betul benar. Hari ini kita akan belajar dari beberapa kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa we are not going back to normal. Kita tidak akan kembali ke posisi normal, saudara. Kita akan belajar bagian ini dari firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Saudara, kita akan melihat di mana umat Allah selalu berusaha untuk kembali ke posisi yang normal ketika Allah ingin membawa mereka ke sesuatu yang baru. Saudara, firman Tuhan ini untuk para pengusaha. Firman Tuhan ini untuk para pekerja, para karyawan yang merindukan kembali ke normal. Saudara, kita tidak tahu kapan ini akan terjadi. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ini juga bagi kita yang ada di gereja. Kita tidak tahu kapan kita bisa akan mulai beribadah kembali. Kapan pintu-pintu gereja ini akan terbuka kembali. Kita menanti dengan ketidakpastian. Saudara, firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan ini untuk kita yang mengalami kehilangan sesuatu di musim ini. Dan itu mungkin tidak akan kembali lagi. Saudara, Keluaran 14. Ini menyatakan bahwa sebuah bangsa yang hanya mengenal apa yang namanya perbudakan. Saudara, bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Saudara, 430 tahun itu berarti ada 10 generasi. Yang berarti kalau saya berada di posisi ini hari ini, itu adalah perbudakan itu sudah terjadi kepada ayah saya, kepada kakek saya, kepada kakek buyut saya, kepada kakek buyut saya punya kakek. Dan ada 5 generasi lagi di bawah saya. Saudara, perbudakan sudah menjadi sesuatu yang normal karena mereka hanya tahu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di satu sisi mereka membencinya. Tapi di satu sisi mereka terikat dengan perbudakan itu. Ada rasa frustasi, tapi mereka tidak bisa terbebas dari perbudakan itu. Mereka menganggap itu sesuatu yang normal, tapi mereka punya tekanan. Karena setiap kali para mandor-mandor Mesir itu memerintahkan mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Bahkan ketika mereka memerintahkan untuk membuat batu bata dengan jumlah yang sama, tetapi mereka tidak diberikan bahan bakunya yaitu jerami. Saudara, mereka berada di dalam frustasi. Mereka harus bekerja lebih keras lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih,
Mandor-mandor itu berkata, ambil jeramimu, buat batu bata sama jumlahnya. Saudara, mereka mengalami tekanan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, mereka melakukan segala sesuatu di luar batas yang wajar, di luar batas yang normal. Mereka membencinya, tapi mereka anggap itu semua adalah normal. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, banyak orang menginginkan satu yang istilahnya yaitu new norm. Banyak orang yang tidak menginginkan new normal ini, karena mereka ingin kembali ke normal, sama seperti sebelumnya. Saudara, banyak di antara kita juga mengatakan bahwa kami terbiasa buat batu bata tanpa jerami. Banyak dari antara kita biasa tidak tidur nyenyak. Banyak di antara kita yang terbiasa dengan bekerja terlalu keras. Banyak dari antara kita yang sibuk sana sini, tergesa-gesa. Kami terbiasa menggunakan banyak uang, memboroskan uang, karena itu yang dilakukan oleh teman-teman. Banyak di antara tetangga-tetangga kami yang melakukan demikian. Saudara, Keluaran 14 ini mengatakan bahwa umat Allah bukan hanya keluar dari Mesir sebagai satu wilayah, tetapi mereka juga keluar dari apa yang mereka kenal sebagai sesuatu yang normal. Sekarang bagaimana orang Israel menyatakannya? Saudara, ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat orang Israel, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Firaun mewakili rasa takut. Firaun mewakili masa lalu. Firaun mewakili penguasa yang lama. Firaun berkata, buat batu bata, mereka buat batu bata. Firaun mengatakan, kamu makan, mereka makan. Saudara, Firaun adalah orang yang ditakuti oleh mereka. Tetapi Firaun juga adalah orang yang memberi makan mereka. Israel tidak pernah tahu cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka selain bergantung kepada sumber Firaun ini. Saudara, mereka tidak mau dirubah pola pikirnya. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka ketakutanlah bangsa Israel. Maka di ayat yang ke-11 dikatakan, mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Saudara, ini sebuah pernyataan yang sarkasme, pernyataan yang sangat kasar. Saudara, Mesir terkenal dengan kuburannya. Sepertiga daerah Mesir itu disisihkan untuk kuburan. Saudara, dengan mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Saudara, sama saya mengatakan kepada teman-teman orang Palembang. Misalnya saya mengatakan, apakah karena tidak ada pempek lagi di Palembang, sehingga engkau bawa saya keluar dari tempat ini? Saudara, mereka ketakutan dan berseru kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Ketika mereka merasa takut, mereka merindukan apa yang mereka kenal. Bahkan mungkin hal yang mereka kenal itu dapat membunuh mereka. Saudara, Mesir dapat membunuh mereka. Tapi di satu sisi mereka merindukannya. Di satu sisi mereka juga menangis. Mereka pernah berseru, bahwa kami keluar dari tempat ini. Bahwa kami kemana saja, kami akan ikut. Kami akan melakukan apa saja. Saudara, hari-hari ini juga begitu. Mungkin beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin satu perubahan. Mungkin kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan aku pengen punya waktu bersama dengan keluargaku lebih banyak. Tuhan aku ingin membangun hubungan yang dalam dengan Engkau. Tuhan aku pengen mendapatkan prioritas-prioritas baru dalam hidup saya. Saudara, mungkin itu doa kita sebelum corona ini terjadi. Saudara, Israel mendambakan kuburan karena ketidakpastiannya. Ayat yang ke-12 di sini dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kami ingin kembali ke Mesir. Bahwa kami kembali ke Mesir, itu kata mereka.
tempat di mana dulu mereka pernah berseru kepada Tuhan untuk dibawa keluar. Sekarang mereka ingin kembali. Mereka ingin kembali normal. Saudara, saya juga ingin kembali normal tentu. Tentu semua kita ingin kembali normal. Oleh sebab itu, maka hari ini kita melakukan recording rekaman untuk pelayanan ibadah ini di gedung gereja ini. Karena kita ingin jemaat juga merasakan sesuatu yang normal. Ada di tempat gereja. Akan tetapi, jangan sampai kita terlalu berfokus ke masa lalu. Sehingga kita tidak mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, saya juga berharap kita tidak kembali ke normal. Karena melalui peristiwa hari-hari ini, saya melihat Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Hari-hari ini, orang lebih membutuhkan Injil dari sebelumnya. Jikalau gereja secara konvensional di dalam sebuah ibadah bisa 1.000 orang yang mengikuti. Tapi hari-hari ini melalui online service, saudara, saya melihat ada 1 juta orang bisa mengikuti satu online service. Saudara, luar biasa. Hari-hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, berapa banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini dapat berkumpul kembali. Berapa banyak mereka punya waktu kembali dengan keluarga mereka. Berapa banyak bisnis-bisnis yang mulai shifting ke online. Dan saya yakin ketika bisnis-bisnis ini shifting ke online, mereka akan melakukan kelipatan yang dahsyat, saudara. Saudara, banyak orang mulai peduli dengan kesehatan mereka. Banyak orang mulai peduli dengan kematian. Saudara, banyak juga orang lebih menghargai orang lain, mau berbagi kasih. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menata hidup kita. Tuhan sedang menata prioritas hidup kita. Yang normal belum tentu benar. Saudara, yang kedua, saudara, Tuhan bukan hanya menginginkan kita tidak kembali ke masa lalu. Tapi God is leading us forward to a new normal. Tuhan akan memimpin kita ke normal yang baru, saudara. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, Israel ingin kembali kepada apa yang mereka ketahui. Mereka ingin kembali kepada kenyamanan mereka, karena mereka takut. Jika kita letakkan Roma 12 ayat 1-2 ini di dalam konteks perjanjian lama, dikatakan karena itu demi kemurahan Allah, karena itu demi anugerah Allah, karena itu demi belas kasihan Allah. Sudah berapa banyak di dalam sebuah hubungan, jikalau kita melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang kali dan orang itu mau sepenuhnya menerima kita. Adakah orang yang demikian? Saudara, tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Saudara, surat Roma ini ditulis dalam konteks yang tidak normal. Saudara, orang-orang pada zaman itu terbiasa ketika menyembah Tuhan, ketika berhubungan dengan Tuhan dengan sistem pengorbanan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka harus membawa korban-korban persembahan. Mereka harus menumpahkan darah untuk memperoleh pengampunan dosa, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk penebusan dosa. Saudara, ini tidak normal bagi Paulus untuk berbicara tentang anugerah Allah. Datang kepada Tuhan atas anugerah Allah, saudara, itu adalah hal yang baru. Itu adalah the new normal. Saudara, kenapa? Karena Allah di dalam perjanjian lama, itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh. Tetapi Allah yang jauh itu bisa menjadi Allah yang imanen, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara, ini sesuatu yang dahsyat. Kehadiran Yesus itu menjadi satu produk new normal.
Kehadiran Yesus, dia bisa membuka jalan bagi kita bisa berhubungan dengan Allah secara langsung. Oleh sebab itu, di dalam penanggalan dunia ada istilah BC, before Christ. Saudara, BC ini adalah before Christ, setelah dan sebelum Kristus, saudara. Hari ini hidup kita juga ada BC, saudara. Bukan before Christ, tapi before Corona, gitu ya. Before Corona. Saudara, ini adalah masa setelah Corona, tapi ada masa before Corona, saudara. Saudara, harusnya hari-hari ini kita bisa mengalami new normal, sungguh-sungguh dari Tuhan. Jika dahulu tidak normal bagi orang untuk dapat datang kepada Allah berdasarkan anugerah Allah, karena kita seharusnya dihukum. Tetapi dalam era new normal, kita ini diampuni Allah. Kita tidak dihukum oleh Allah. Alkitab katakan kita adalah anak Allah, kita adalah imamar yang rajani, kita adalah umat yang kudus. Saudara, yang normal itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, dunia tidak menjadi aneh karena mewabahnya virus ini. Dunia sudah aneh sejak lama, saudara. Dunia sudah aneh sejak sebelum ada coronavirus ini. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat 2 mengatakan Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Saudara, berapa banyak orang-orang yang mengandalkan logika di dalam kehidupannya. Maka yang dirubah pertama kali harusnya pikiran, logika manusia itu. Berapa banyak orang yang hari-hari ini menganggap doa itu adalah semacam tahyul. Tapi ketika corona mewabah, saudara, berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, karena mereka tidak bisa mengharapkan apapun selain Tuhan. Saudara, doa menjadi bukan tahayul lagi, tapi doa menjadi sesuatu yang masuk akal. Ibadah adalah sesuatu yang masuk akal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, iman akhirnya bisa menjadi cocok. Akhirnya ada ruang iman untuk bisa hidup. Selama semuanya normal, tidak ada ruang untuk iman. Jadi saya berdoa, Tuhan bisa membawa kita kepada normal yang baru. Tidak ada normal yang bicara tentang iman, tetapi normal yang baru itu akan bicara tentang iman. So, tidak ada seorang gembala kecil yang bisa melawan raksasa yang besar. Saudara, itu tidak normal. Tidaklah normal seorang perawan bisa melahirkan. Dan itu terjadi di dalam namanya Yesus. Lahir dari seorang perawan Maria. Saudara, tidak ada Paskah yang normal. Karena tidak ada kebangkitan orang mati yang normal, saudara. Tidak ada yang sesuatu yang normal di dalam dunia ini yang luar biasa yang bisa ditembus oleh iman, saudara. Iman itu mengatasi di atas sesuatu yang normal, saudara. Cara pikiran kita sekarang ini bisa berubah. Saudara, tidak ada yang normal dengan sebuah tongkat yang bisa membelah laut. Tidak ada yang normal dengan tiang awan, tiang api yang membimbing bangsa Israel melewati perjalanan padang gurun. Tapi sekarang sesuatu itu menjadi nyata. Saudara, tidak ada yang normal dengan yang kita alami hari-hari ini. Kekhawatiran kita tidak normal. Kepanikan kita tidak normal, ketakutan kita juga tidak normal. Namun mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Dia ingin membawa kita kepada yang Dia inginkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengatur hidup kita. Tuhan ingin mulai menyetel prioritas-prioritas hidup kita. Mungkin melalui yang namanya stay at home selama ini. Tuhan ingin mengubah keluarga kita. Tuhan ingin mengubah pikiran kita. Tuhan ingin mengubah kebiasaan kita. Tuhan ingin kita belajar cara-cara baru kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita seharusnya tidak kembali ke normal. Karena kita terus bergerak maju ke arah new normal ini. Karena iman sejati itu selalu melihat ke depan. Itulah kerajaan Allah. Itulah normal yang baru. Bukan hanya kita mau bekerja, kita mau belajar, kita mau beribadah, dan kita mau hidup dengan cara-cara baru. Tapi yang terpenting di musim ini, kita menyadari bahwa Tuhan ingin kita sungguh-sungguh
menjadi orang-orang Kristen yang new normal, the new normal Christianity. Saudara, banyak orang Kristen yang menjadi Kristen asal-asalan saja. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen dengan tingkat iman yang baru. Saudara, Yesus terus-menerus melawan pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan yang normal pada zamannya. Saudara, berapa sering Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Di dalam Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7 di dalam khotbah di bukit. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh akan dihukum. Ini adalah normal lama. Tetapi kata Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ada normal baru. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Saudara, ini normal lama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatimu. Ada normal baru. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah normal yang lama. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, ini normal baru. Saudara, ada banyak hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan tentang normal baru. Saudara, luar biasa kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang Kristen di dalam era new normal, orang-orang Kristen yang sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, dari new normal Christianity, saya akan mengajak kita melihat ada satu yang dikatakan oleh John Wesley di dalam khotbahnya, yaitu the almost Christian. Saudara, orang Kristen yang hampir-hampir Kristen. Saudara, di sini yaitu kisah ketika Paulus bicara kepada Raja Agripa di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara, Raja Agripa begitu tergerak dan Raja Agripa berkata kepada Paulus, sedikit lagi engkau akan meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara, orang Kristen yang biasa-biasa, tadi yang kita katakan normal itu biasa-biasa. Ini mirip dengan orang yang almost Christian ini, orang yang hampir Kristen ini. Saudara, hampir Kristen bukan orang Kristen. Hampir menjadi juara bukan juara. Hampir mati belum mati, saudara. Saudara, orang yang nyaris Kristen itu adalah orang yang ragu-ragu melangkah untuk mengikuti Yesus atau ikut dunia. Yakobus berkata, orang yang mendua hatinya. Saudara, ini orang Kristen KTP. Mereka berpikir sebagai orang Kristen ya harus pergi ke gereja, mereka harus melakukan perbuatan baik, tetapi di dalam hidupnya mereka masih ikut kepada dunia karena mereka takut ditolak oleh dunia ini. Saudara, dalam masa-masa ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Serahkanlah hidup kita, hati kita sepenuhnya kepada Yesus. Saudara, Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita sadar bahwa yang tak terlihat itu begitu penting. Kita menyadari bahwa hari ini kita melawan sebuah virus yang tak terlihat oleh mata. Dan melawan virus yang tak terlihat oleh mata ini akhirnya iman itu menjadi sesuatu yang cocok. Seperti Israel berdiri di depan laut mati dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Sampai Musa mengulurkan tongkatnya dan membelah laut merah itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita juga tidak bisa mengandalkan apapun di hari-hari ini. Meskipun di satu sisi kita ingin kembali kepada kenyamanan kita. Seorang hamba Tuhan, Stephen Furtick, mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa membawa perubahan sementara kita berpegang pada kenyamanan. Dunia selalu membawa kita kepada kenyamanan palsu. Dunia selalu membawa kita kepada kedamaian palsu. Pola-pola dunia ini hanyalah sementara. Saya berdoa, semoga Tuhan membawa kita melewati apa yang disebut dengan normal ini. Membawa kita masuk ke dalam new normal. Sudah apa yang disebut dunia normal? Tuhan menyebutnya itu adalah sebuah kehancuran.
Saya berdoa semoga Tuhan membawa kita ke normal yang baru. Iman adalah normal yang baru. Saudara, bagaimana kita melewati hari-hari di bawah new normal era ini? Saudara, jangan bersungut-sungut. Saudara, ini adalah normal yang lama yang harus saudara tinggalkan. Ini adalah Mesir yang lama yang harus saudara tinggalkan. Jangan salahkan kelelawar, jangan salahkan laboratorium di Wuhan, jangan salahkan katakan bahwa ini adalah satu konspirasi, atau saudara salahkan pemerintah. Melalui peristiwa ini Tuhan ingin iman kita itu bertumbuh. Tuhan ingin kita lebih kreatif. Saudara, orang yang selalu menyalahkan keadaan, mereka tidak akan pernah melihat Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, yang kedua, mari kita lebih mengandalkan Tuhan. Karena dunia, karena masa lalu itu tidak bisa diandalkan. Di dalam setiap kesulitan saya selalu mengatakan pasti ada anugerah Tuhan. Yokunan pusemio entien. Ada penderitaan, ada kesulitan. Bukan berarti tidak ada anugerah Tuhan. Mari kita lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Baca Alkitab, saudara. Jangan stay at home nonton drakor gitu. Saudara, tema gereja kita tidak salah tahun ini. Stay with me, stay with Jesus. Saudara, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya, di dalam ayat yang ke-13, maka berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikan kepadanya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, Mesir yang lama akan berlalu. Normal yang lama akan berlalu karena ada keselamatan dari Tuhan. Saudara, virus ini hanya bisa membunuh mungkin kurang dari 10%. Tapi ada virus dosa di seluruh dunia ini yang membunuh 100%. Setiap orang akan mengalami kematian karena dosa. Tapi puji Tuhan, Kristus datang di tengah-tengah dunia yang krisis ini. Dan Dia menyelamatkan kita sehingga kita tidak mengalami kematian yang kekal. Kita mengalami hidup yang kekal di dalam Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengambil sikap untuk boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang-orang Kristen yang bukan hanya hari-hari ini hidup di era new normal, tapi kita sendiri menjadi new normal Christianity. Orang-orang yang Kristen yang new normal karena ada penebusan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah untuk boleh ambil sikap doa. Sementara singers akan menaikkan pujian ini. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Mari bersama kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami memuji Engkau. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Belas kasih-Mu juga tidak pernah berubah. Bapa di sorga, kami ingin membuang, meninggalkan mesir-mesir yang lama di dalam hidup kami. Kami ingin masuk di dalam new normal bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami itu hanya karena iman. Hidup kami itu karena Engkau sudah datang ke dunia menebus kami. Menjadikan hidup kami adalah hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Tolong bantulah kami ya Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh di musim ini. Agar kami boleh menata ulang prioritas-prioritas hidup kami. Agar kami boleh mengenal Engkau dan mengalami Engkau lebih dalam lagi melalui musim-musim ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari jemaat yang percaya kita katakan, amin, amin. Amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur dapat sama-sama mengikuti ibadah di hari ini. Bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, setiap kita dapat menjadi orang Kristen yang new normal. Orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih juga untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selama ibadah online ini, kita masih dapat sama-sama memberikan persembahan kita. Secara khusus minggu ini, minggu pertama seperti biasa kita dapat memberikan persembahan perpuluhan. Ada dua cara untuk kita dapat sama-sama memberikan persembahan. Pertama melalui scan barcode melalui QRIS setiap aplikasi yang telah tertera. Dan yang kedua, kita juga dapat sama-sama mentransfer persembahan ke rekening gereja kita, GMI Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih, mengenai setiap kegiatan dan informasi gereja kita, dapat Bapak Ibu perhatikan melalui media sosial GMI Bethlehem. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita akan sama-sama menghafal satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca dulu satu kali, nanti kita ulangi satu kali lagi. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Bapak Ibu, kita baca sekali lagi secara bersama-sama, 1, 2, 3. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Selanjutnya doa berkat dan penutup akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Silakan duduk, bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.